Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami di pertemuan ke-8 ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Hasna Saul Akmal, NPM 4182. Saya Nadia Meluna, NPM terakhir 4110. Saya Tiara, NPM 4119. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung menyaksikan presentasi kelompok kami. Baik, yang pertama itu jurnal umum untuk biaya produksi. Nah, kita tuh dapat nilainya ini tuh dari buku kasus halaman yang 64. Yang pertama yaitu tanggal 5 bulan 1 2016. Ini tuh jurnalnya persediaan barang dalam proses itu di DNB sebesar 125 juta. Yang kreditnya yaitu persediaan bahan baku. Kalian bisa lihat di tanggal 5 ini yang bahan baku langsung. Terus yang tanggal 6 bulan 1 2016 itu jurnalnya persediaan barang dalam proses sebesar 1.600.000, lalu persediaan bahan baku di kredit sebesar 1.600, dan ini kalian juga lihat bisa lihat di buku halaman yang 64 yang bahan baku langsung yang tanggal 6. Lalu yang tanggal 8 bulan 1 2016 jurnalnya persediaan barang dalam proses sebesar 45 juta, lalu beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 45 juta yang ada di kredit. Nah, kalian bisa lihat juga ini dapat dari yang tenaga kerja langsung yang tanggal 8. Lalu tanggal 8 lagi bulan 1 2016 jurnalnya persediaan barang dalam proses sebesar 7.500.000 di debit, lalu pengendali overhead pabrik di kredit sebesar 7.500.000. Kalian bisa lihat di tanggal 8 yang overhead pabrik dibebankan. Lalu yang tanggal 10 bulan 1 2016 itu persediaan barang dalam proses sebesar 35 juta, lalu kreditnya yaitu persediaan bahan baku sebesar 35 juta di kredit. Nah, kalian bisa lihat di bahan baku langsung ini yang tanggal 10. Lalu selanjutnya yang tanggal 15 bulan 1 2016 yaitu persediaan barang dalam proses sebesar 45 juta di debit, lalu beban gaji yang masih harus dibayar ini di kredit sebesar 45 juta. Nah, kalian bisa lihat di tenaga kerja langsung yang tanggal 15 ini. Lalu selanjutnya tanggal 15 juga bulan 1 2016 persediaan barang dalam proses sebesar 7.500.000 berada di debit, lalu pengendalian overhead pabrik di kredit sebesar 7.500.000 di kredit. Ini kalian bisa lihat di yang overhead pabrik dibebankan ini yang tanggal 15. Lalu selanjutnya tanggal 22 bulan 1 2016 persediaan barang dalam proses itu sebesar 45 juta di debit, lalu beban gaji yang belum dibayar itu 45 juta di kredit. Nah, kalian bisa lihat di tenaga kerja langsung yang tanggal 22. Lalu tanggal 22 lagi bulan 1 2016 persediaan dalam proses berada di debit sebesar 7.500.000, lalu kreditnya yaitu pengendalian overhead pabrik di kredit sebesar 7.500.000. Kalian bisa lihat yang di overhead pabrik tanggal 22. Lalu yang tanggal 29 bulan 1 2016 persediaan barang dalam proses itu sebesar 45 juta di debit, lalu beban gaji yang belum dibayar di kredit sebesar 45 juta. Nah, ini tuh kalian bisa lihat yang di tenaga kerja langsung ini yang tanggal 29. Lalu yang tanggal 29 lagi bulan 1 2016 persediaan barang dalam proses sebesar 7.500.000 di debit, lalu pengendalian overhead pabrik di kredit sebesar 7.500.000. Nah, kalian bisa lihatnya di overhead pabrik yang dibebankan. Nah, selanjutnya ada tugas di pertemuan 8 halaman 65. Nah, yang pertama itu asumsikan bahwa setelah melakukan negosiasi dengan PT Sedapwangi diperoleh kesempatan bahwa PT Sedapwangi mau menerima pesanan tersebut hanya sebanyak 9.500 unit. Nah, buatlah jurnal untuk mencatat biaya produksi yang terjadi atas pesanan tersebut dan pengirimannya ke pelanggan. Bila
dari kelalaian internal, yaitu kerusakan mesin. Nah, jurnalnya itu tanggal 1 Februari 2016 di persediaan barang cacat sejumlah 5 juta. Nah, ini diketahui dari 500 barang yang cacat dikali dengan harga produk per unit 10.000. Jadinya jurnalnya itu persediaan barang cacat sejumlah 5 juta. Kemudian untuk jurnal harga pokok penjualan itu didapat dari 371.600.000 dari total biaya pabrik dibagi dengan harga jual per unit, kemudian dikalikan dengan barang yang tidak cacat, sehingga harga pokok penjualannya itu sebesar 353.020.000. Kemudian untuk beban yang lain-lain didapat dari 500 itu jumlah barang yang cacat dikalikan dengan total biaya pabrik yang kemudian dibagi dengan harga per unit yang kemudian dikurangi dengan persediaan barang cacat, sehingga dapat diketahui bahwa beban lain-lain itu sejumlah 13.580. Dan untuk persediaan barang dalam proses ini merupakan jumlah dari persediaan barang cacat ditambah harga pokok penjualan dan beban yang lain-lain, yaitu sebesar 371.600.000. Kemudian untuk selanjutnya ada jurnal untuk piutang usaha. Nah, piutang usaha ini sebesar 529.530.000. Nah, ini didapat dari total biaya pabrik itu sendiri, kemudian dibagi dengan harga per unit dan dikalikan 150% karena perusahaan menetapkan harga jualnya itu 150% dari total biaya produksi, yang kemudian dikalikan lagi dengan harga produk yang tidak cacat, yaitu sejumlah 950, yang kemudian menghasilkan piutang usaha sebesar 529.530.000. Nah, untuk akun pendapatan penjualan itu sama sejumlah 529.530.000. Selanjutnya untuk yang 1B. Nah, ketika dilakukan investigasi ditemukan bahwa pelanggan melakukan perubahan desain sablon baru diinformasikan ke perusahaan pada tanggal 11 Januari. Nah, akibatnya 500 unit pertama yang sudah terlanjur disablon tidak sesuai dengan desain yang baru. Nah, ini diasumsikan bahwa barang itu cacat karena kesalahan pelanggan. Nah, jurnalnya itu pada 1 Februari 2016 yaitu persediaan barang cacat sama, yaitu 500 barang cacat dikali dengan harga per unitnya itu 10.000. Jadi untuk jurnalnya persediaan barang cacat sebesar 5 juta. Nah, kemudian untuk harga pokok penjualan, nah ini dapat dari 9.500 itu produk yang tidak cacat, kemudian dikalikan dengan total biaya produksi sejumlah 371.600.000 dibagi dengan harga jual yaitu 10.000, yang kemudian ditambahkan dengan barang yang cacat yaitu 500 dikali dengan total biaya produksi yang kemudian dibagi dengan harga jual per unit, yang kemudian itu dijumlah dan kemudian dikurangi lagi dengan 10.000 atau harga jual per unit, sehingga harga pokok penjualnya itu sebesar 366.600.000. Kemudian untuk jurnalnya persediaan barang dalam proses itu merupakan jumlah dari persediaan barang yang cacat dan juga harga pokok penjualan, yaitu sebesar 371.600.000. Kemudian untuk piutang usaha, nah ini sebesar 549.900 rupiah. Kemudian untuk pendapatan penjualan juga ya sebesar 549.900.000. Kemudian lanjut yang untuk 2A. Nah, selanjutnya diasumsikan bahwa setelah melakukan negosiasi dengan PT Sedapwangi diperoleh kesepakatan bahwa PT Sedapwangi meminta penyelesaian penuh atas seluruh pesanannya. Berarti perusahaan harus melakukan pengerjaan kembali
untuk 500 produk yang cacat. Nah, kemudian pengerjaan kembali akan membutuhkan tambahan bahan baku sebesar 16.160 dan juga 1 jam tenaga kerja langsung dengan tarif 18.000 per jam untuk setiap unit yang cacat. Overhead yang dibebankan ke produksi berdasarkan jam tenaga kerja langsung yaitu dengan tarif 3.000 per jam. Nah, kemudian kita membuat jurnal untuk mencatat biaya pengerjaan kembali serta pengiriman pesanan tersebut ke pelanggan bila yang itu setelah dilakukan investigasi mengenai penyebab timbulnya barang cacat diketahui bahwa ketika 500 kaos terakhir sedang disablon terjadi kerusakan pada mesin sehingga hasil sablon cacat. Nah, selanjutnya untuk yang 2A itu karena kegagalan internal atau ada masalah dari pihak internalnya sendiri yaitu kerusakan mesin sehingga jurnal yang dihasilkan itu pada tanggal 1 Februari yaitu beban lain-lain sebesar 18.580.000. Kemudian ada persediaan bahan baku. Nah, bahan baku ini dihitung dari tadi sejumlah 500 barang yang cacat dikalikan dengan biaya bahan baku untuk 1 unit barang cacat itu sebesar 16.160 sehingga persediaan bahan bakunya itu sebesar 8.080.000. Kemudian untuk beban gaji yang masih harus dibayar, nah itu dari 500 barang yang dikerjakan ulang dikalikan dengan tarif sebesar 18.000 dari 1 jam tenaga kerja langsung. Selanjutnya untuk pengendali overhead, nah ini dihitung dengan cara mengalihkan jumlah barang yang cacat sebesar 500 dikalikan dengan tarif tenaga kerja langsungnya itu 3.000 per jam sehingga pengendali overheadnya itu sebesar 1.500.000. Kemudian untuk harga pokok penjualan, nah ini sebesar total biaya pabrik yang tadi sudah didapat yaitu sebesar 371.600.000. Kemudian untuk persediaan barang dalam proses itu juga sama yaitu sebesar 371.600.000. Kemudian untuk piutang usaha itu sebesar 557 ini merupakan jumlah dari harga pokok ini sebesar 371.600.000 dikalikan dengan 150% karena perusahaan itu sudah menetapkan harga jual sebesar 150% dari total biaya produksi sehingga piutang usahanya itu 557.400.000. Begitupun juga dengan pendapatan penjualan yaitu sebesar 557.400.000. Selanjutnya untuk yang tugas 2B yaitu ketika ada kesalahan dari pihak pelanggan yaitu jurnal yang dihasilkan yaitu pada tanggal 1 Februari dan lain-lain itu juga sebesar 18.580.000. Kemudian untuk persediaan bahan baku itu juga sama 500 barang unit dikalikan dengan total bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan 1 unit barang yang cacat sebesar 8.080.000. Kemudian untuk beban gaji yang masih harus dibayar jumlahnya itu 9 juta. Ini didapat dari barang cacat yang sejumlah 500 dikalikan dengan beban gajinya itu 18.000 per jam. Kemudian untuk pengendali overhead, nah ini didapat dari pengalihan jumlah barang yang cacat yaitu sebesar 50 dikalikan dengan tarif tenaga kerja langsung sebesar 3.000 per jam sehingga pengendali overhead ini sebesar 1.500.000. Kemudian untuk harga pokok penjualan, nah ini sebesar 390.180.000. Ini didapat dari total biaya pabrik ditambah dengan ditambahkan dengan persediaan bahan baku sehingga jumlah untuk piutang
290.180.000. Nah, untuk piutang usahanya itu dari harga pokok penjualan dikalikan dengan 150%, karena perusahaan telah menetapkan bahwa harga yang harga jual produknya itu sebesar 150% dari harga produksi atau biaya produksi, sehingga piutang usahanya itu sebesar 585.270.000. Dan untuk pendapatan penjualannya juga sama, yaitu sebesar 585.270.000. Kemudian untuk yang nomor 3, perusahaan biasanya menjual barang yang cacat dan sisa potongan bahan kaos pada akhir bulan. Nah, asumsikan bahwa satu-satunya barang cacat berasal dari pesanan PT Sedapwangi. Nah, kemudian kita membuat jurnal untuk barang yang cacat tersebut. Nah, barang yang cacat ini sebesar 500 dikalikan dengan harga jualnya itu yaitu 10.000, sehingga jurnalnya itu ada kas dan juga persediaan barang cacat senilai 5 juta rupiah. Kemudian untuk penjualan bahan baku sisa yang nomor 4. Nah, diketahui bahwa pada akhir bulan perusahaan menjual sisa potongan bahan kaos senilai 2.750.000. Nah, jurnal untuk mencatat penjualan bahan baku sisa tersebut yaitu kas sebesar jumlah kain yang dijual itu yaitu sebesar 2.750.000, kemudian pendapatan lain-lain sebesar 2.750.000. Selanjutnya akan dilanjutkan. Nah, yang selanjutnya yaitu nomor 5, yaitu pertanyaannya, menurut Anda apakah kebijakan mutu perusahaan sudah sesuai dengan konsep manajemen mutu total? Berikan penilaian Anda mengenai kebijakan mutu perusahaan dan saran-saran perbaikan bila ada. Nah, menurut kelompok kami untuk kebijakan mutu perusahaan tuh ada beberapa yang memang sudah sesuai, namun ada juga yang memang belum sesuai dengan manajemen mutu total. Nah, di sini yang pertama yaitu mengenai penilaian kebijakan mutu perusahaan. Yang pertama adalah keterlibatan seluruh karyawan. Nah, seluruh karyawan diwajibkan untuk terlibat secara aktif dalam menjaga dan meningkatkan mutu produk. Kebijakan ini sudah sesuai dengan prinsip TQM atau manajemen mutu total yang menekankan pada keterlibatan dan partisipasi karyawan dalam menjaga kualitas. Nah, di poin pertama ini tuh sudah sesuai karena di dalam soalnya sudah dikatakan bahwa karyawan itu diwajibkan untuk terlibat aktif. Yang selanjutnya yang nomor 2 adalah fokus pada pelanggan. Nah, perusahaan itu menekankan bahwa mutu produk sangat menentukan masa depan pelanggan. Nah, hal ini menunjukkan adanya perhatian terhadap kepuasan pelanggan yang merupakan salah satu fokus utama dari TQM. Nah, ini juga sudah dijelaskan di dalam soal di buku pertemuan 8. Nah, yang selanjutnya yang poin ketiga adalah penanganan produk cacat. Penanganan produk cacat yaitu dicatat, direvisi atau dijual sebagai pendapatan lain-lain, dan pemberian sanksi atas kelalaian karyawan menunjukkan sistem pengendalian mutu internal yang jelas. Nah, di dalam poin ketiga ini juga sudah dijelaskan di kebijakan perusahaan mengenai mutu. Nah, yang selanjutnya adalah kebijakan mutu perusahaan yang belum sesuai dengan konsep manajemen mutu total atau TQM. Boleh di. Nah, yang poin pertama yaitu inspeksi produk akhir masih dominan. Nah, petugas inspeksi memeriksa mutu dari produk-produk jadi sebelum dikirim ke pelanggan. Nah, hal ini tuh belum sesuai dengan prinsip TQM atau total manajemen mutu, karena mutu tuh harusnya itu dijaga sejak awal produksi. Nah, jika hanya mengandalkan inspeksi akhir, maka produk cacat tuh baru diketahui di akhir sebelum dikirim ke pelanggan, dan itu tuh berpotensi menyebabkan pemborosan biaya dan waktu. Yang selanjutnya adalah poin kedua, yaitu belum adanya
program peningkatan berkelanjutan. Nah, perusahaan tuh hanya berfokus pada penanganan produk cacat. Nah, belum memiliki program pembaruan atau evaluasi mutu secara berkala. Padahal di dalam TKM itu menekankan pentingnya perbaikan yang terus-menerus. Yang selanjutnya, yang poin ketiga adalah keterlibatan manajemen puncak yang tidak terlihat aktif. Nah, hal tersebut tuh belum sesuai dengan prinsip TKM karena di dalam TKM itu tuh manajemen puncak tuh harus aktif untuk mengarahkan strategi, memberi contoh dan memberi motivasi dan terlibat dalam evaluasi serta perbaikan mutu secara langsung. Nah, yang selanjutnya mengenai saran-saran yang dapat dilakukan, yang poin pertama adalah manajemen perusahaan sebaiknya menerapkan quality control pada setiap tahap produksi dengan melibatkan karyawan dalam pengawasan mutu proses. Jadi itu bukan dilihat dari akhirnya saja, tetapi dalam prosesnya saja. Karena ya biar produknya tuh nggak dilihat dari yang cacat nih, tetapi dilihat dari awalnya biar meminimalisir kecacatan dalam produknya. Yang selanjutnya adalah poin kedua, manajemen perusahaan sebaiknya berfokus pada pencegahan bukan perbaikan dengan cara mengembangkan sistem deteksi dini untuk menghindari produk cacat sejak awal. Nah, yang selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu manajemen perusahaan harusnya meningkatkan keterlibatan manajemen puncak. Nah, manajemen puncak tuh harusnya aktif memimpin program mutu dan memberikan contoh. Dan yang terakhir, sarannya itu menyediakan pelatihan secara terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran seluruh karyawan akan pentingnya meningkatkan pertahanan mutu. Baik, mungkin segitu dulu yang dapat kelompok kami sampaikan. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.